naik motor lupa bensin. Akhirnya dorong sampai depan. Daripada makin penasaran, yuk langsung kita mulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifrala Putri dengan NIM 2012379. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-qawaid al-fiqhiyah, macam-macam al-qawaid al-fiqhiyah, perbedaan al-qawaid al-usuliyah dan al-fiqhiyah, yaitu pembahasan atau materi dari kelompok 6. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Hukum Islam atau syariat itu memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dengan sistem hukum konvensional, yaitu sifatnya yang dinamis, elastis, fleksibel, dan universal atau solihun likulli zaman wal makana. Sifat inilah yang dapat membedakan bahwa Islam tidak akan pernah usang ditelan waktu dan selalu mampu memayungi serta menjawab seluruh tantangan, dinamika, serta perubahan sosial ekonomi di setiap generasi manusia. Nah, fleksibel inilah bukan berarti hukum Islam itu dapat diubah secara serampangan sesuai dengan selera zaman, melainkan karena ia memiliki ruang ijtihad yang terukur. Selanjutnya itu adapun pengertian al-qawaid al-usuliyah, yang yaitu menurut secara etimologi kata al-qawaid merupakan bentuk dari jamak kata al-qaidah yang secara harfiah itu berarti asas, fondasi, akar, tiang, atau dasar penyangga utama dari suatu bangunan. Sementara itu kata al-fiqhiyah itu berakar dari kata al-fiqh yang secara bahasa bermakna al-fahmu al-daqiq, yaitu pemahaman yang mendalam, akurat, dan komprehensif mengenai suatu maksud. Nah, secara konseptual syariat, fikih ini dapat disimpulkan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarah yang bersifat praktis atau amaliyah seperti hukum ibadah, muamalah, dan jinayah yang digali secara langsung dari dalil-dalilnya yang terperinci atau tafsili melalui metode ijtihad. Nah, ketika kedua kata ini digabungkan menjadi jalinan idefah, ia melahirkan sebuah disiplin ilmu mandiri yang menjadi pilar dalam jajaran hukum. Jadi, pengertian al-qawaid al-usuliyah ini merupakan hukum-hukum syarah yang ditentukan oleh para ulama di dalam sebuah kitab yang bernama Ushul Fiqh. Oke, selanjutnya yaitu ada kaidah-kaidah yang terdiri di dalam al-qawaid al-usuliyah itu. Yang pertama ada al-umuru bil maqasidiha, yaitu maksudnya di mana segala perkara itu tergantung pada tujuan atau dari niat yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yazulu bi asysyak, di mana keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan apapun yang ada di dalam diri kita. Ketiga yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisyir, di mana kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Jadi kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ad-dararu yuzulu, di mana kemudaratan itu harus segera dihilangkan. Jadi segala sesuatu yang memiliki kemudaratan atau kemungkaran itu segera harus dijauhi. Yang kelima itu al-adah muhakkamah, di mana adat itu kebiasaan dapat dijadikan hukum, di mana contohnya di Indonesia yaitu ada suatu adat yang seharusnya itu tidak ada karena turun-menurun atau dari nenek moyang, maka itu bisa dijadikan hukum di suatu daerah tersebut atau suatu negara itu. Oke, poin selanjutnya yaitu peran dan fungsi dari al-qawaid al-fiqhiyah itu tersendiri. Yang pertama, menjadi instrumen atau penyelesaian masalah hukum baru atau yang disebut dengan nawazali. Dan yang kedua yaitu dapat mempermudah penguasaan masalah fikih yang berserakan atau masalah fikih yang terlalu banyak. Yang ketiga yaitu untuk melakukan harmonisasi dan sistematisasi hukum yang ada di Islam. Yang keempat yaitu dapat menyingkap hikmah pencatatan syariat atau hikmatut tasyri. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi basis legalitas dalam kodifikasi hukum modern atau yang kita kenal sekarang yaitu fikih kontemporer. Oke, nah selanjutnya yaitu ada tentang
Apa saja sih perbedaan dari Al-Qawaid Al-Usuliyah dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah? Oke, di sini kita akan membahas di mana dalam kajian hukum Islam seringkali terjadi kekeliruan dalam membedakan antara Al-Qawaid Al-Usuliyah dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, di mana padahal sebenarnya keduanya ini memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda meskipun sama-sama berbentuk kaidah atau aturan. Nah, oleh karena itu pemahaman tersebutlah perbedaan keduanya menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaannya atau penerapannya di dalam kehidupan. Di mana Al-Qawaid Al-Usuliyah itu merupakan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses menggali dan menetapkan hukum dari dalil-dalil syara. Sedangkan kaidah ini bersifat metodologis karena berfungsi sebagai alat atau cara dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, kaidah usuliyah ini berada pada tahap sebelum hukum itu ditetapkan. Nah, sedangkan pengertian dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah itu adalah yaitu kaidah-kaidah umum yang disusun berdasarkan hasil-hasil hukum fiqh yang telah ditetapkan. Nah, kaidah inilah yang bersifat praktis karena digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap berbagai kasus hukum yang memiliki kesamaan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bukanlah teks teori yang mati atau hanya sekedar teori saja yang hanya tersimpan di dalam kitab-kitab klasik. Namun kaidah ini merupakan perpaduan atau panduan hidup praktis yang mengalir di dalam setiap lini atau di setiap aktivitas seorang muslim. Nah, mulai dari aktivitas ibadah, harian, transaksi ekonomi, dunia medis, hingga interaksi sosial kemasyarakatan atau yang sering kita kenal interaksi antara manusia dengan manusia, manusia ke hewan gitu. Nah, sifat yang fleksibel inilah yang membuat kaidah fikih ini selalu mampu memberikan kepastian hukum di tengah dinamisnya kehidupan modern. Yaitu yang pertama, penerapan di dalam penerapan di bidang ibadah praktis. Yang kedua yaitu ada penerapan di bidang ekonomi kontemporer dan transaksi digital, contohnya seperti Dana, Emoni, GoPay kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu penerapan di bidang medis dan kesehatan. Yang keempat penerapan di bidang sosial, hukum tata negara, dan kebijakan publik. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan atau penjelasan yang saya sampaikan ini adalah di mana hakikat dan urgensi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah itu merupakan kaidah fikih yang berisi prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat makro atau bersifat umum, dan mayoritas kuliah aglabiyah yang mengidentifikasikan jutaan masalah hukum atau mengatur semua masalah hukum yang serupa ke dalam rumusan kalimat pendek yang filosofis. Nah, urgensinya itu sangat vital seperti pemandu konseptual bagi para mujtahid kontemporer untuk menjawab kasus-kasus baru di era sekarang, sehingga hukum Islam ini tetap adaptif tanpa kehilangan nilai sebenarnya. Nah, adapun poros Al-Qawaid Al-Khamsah ini pondasi utama hukum Islam yang bertumpu secara kokoh pada 5 kaidah asasi. Yang pertama, segala perkara tergantung tujuannya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Yang ketiga yaitu kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima yaitu kemudaratan itu harus dihilangkan, serta adat itu merupakan kebiasaan yang dapat dijadikan hukum atau legalitas kearifan lokal. Nah, setiap kaidah inilah yang memiliki subkaidah atau peran-peran tersendiri di dalam aturannya atau di dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan atau presentasi saya ini dapat memenuhi tugas akhir semester saya atau UAS pada semester genap kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli semangka, jangan lupa beli rambutan. Kalau ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah.